Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami tentang batu ginjal dan batu buli-buli. Dengan saya di sini Rahul Yamanukuan dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Febriani. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Melita. Dan saya Mutia Sipatidore. Saya Kesia Mauri. Selamat menyaksikan. Batu ginjal merupakan komponen kristal yang sering ditemukan di kalkis atau pelvis ginjal. Dan bila keluar melalui ureter menimbulkan gesekan yang menyebabkan nyeri yang bergantung pada besarnya kristal tersebut. Pengertian batu buli-buli. Batu buli-buli atau disebut batu saluran kencing adalah batu yang terbentuk dari berbagai macam proses kimia di dalam tubuh manusia dan terletak di dalam saluran kemih pada manusia seperti ureter. Penyebab batu ginjal akibat penumpukan zat-zat kimia dalam urin yang mengkristal. Hal ini terjadi karena konsentrasi zat pembentukan batu lebih tinggi daripada cairan urin yang melarutkan. Sedangkan batu buli-buli adalah batu kandung kemih, biasanya berbentuk karena urin tidak dapat keluar sepenuhnya sehingga dapat mengendap dalam membentuk kristal. Jadi manifestasi klinis daripada batu ginjal dan batu buli-buli. Untuk batu ginjal, yang pertama itu ada nyeri. Nyeri pada bagian punggung dan bersifat kolik atau hilang timbul. Kemudian nyeri akan menyebar ke perut bagian bawah dan lipatan paha atau ureter. Yang kedua ada mual muntah. Yang ketiga nyeri saat buang air kecil. Dan yang keempat frekuensi kencing meningkat bila ada iritasi dan kadang aliran urin berhenti mendadak. Perubahan selanjutnya yaitu perubahan pada karakteristik urin. Yang pertama ada warna urin. Warna urin dapat berubah menjadi warna merah muda atau merah tua. Kedua, urin keruh atau berbau. Dan yang ketiga, kadang keluar pasir halus saat berkemih. Untuk tanda dan gejala atau manifestasi klinis yang kedua pada batu buli-buli, yang pertama ada nyeri pada perut bagian bawah. Yang kedua nyeri muncul atau bertambah saat berkemih. Yang ketiga nyeri dapat menjalar ke ujung genitalia. Yang berikutnya ada gangguan berkemih seperti 1. Sering kencing atau frekuensi urin meningkat. Yang kedua rasa ingin berkemih terus menerus. Yang ketiga nyeri saat berkemih. Yang keempat aliran urin tidak lancar atau urin menetes. Yang berikutnya adalah perubahan urin. Yang pertama ada hematuria terminal, yaitu darah keluar di akhir kencing. Yang kedua urin keruh berbau busuk jika ada infeksi. Dan yang ketiga kadang keluar batu kecil bersama urin. Jadi perbedaan batu ginjal dan batu buli-buli yaitu batu ginjal adalah endapan keras yang terbentuk di dalam ginjal akibat penumpukan zat seperti kalsium atau oksalat. Sedangkan batu buli-buli terbentuk di kandung kemih karena urin terdeteksi keluar atau infeksi saluran kemih. Batu ginjal biasanya menimbulkan nyeri pinggang, sedangkan batu buli-buli menimbulkan nyeri bawah dan gangguan saat berkemih. Kemudian perbedaan utama batu ginjal yaitu berada pada ginjal. Kemudian batu buli-buli terdapat pada kandung kemih. Terima kasih. Hai guys, kamu lagi apa nih? Tentu ada itu ya, ada bingung nih itu. Coba siapa sih? Sekarang kan perkenalkan tuh. Terus itu kan aku merasa kalau saya tahu. Dia dispatch seorang pasien perempuan berusia 38 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pinggang kanan menjalar ke perut bagian bawah. Riwayat penyakit, nyeri datang dan pergi sering karena kurang minum air putih. Dan dari hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan TPA positif. Dokter mendiagnosa pasien tersebut mengalami batu ginjal kanan. Dari kasus di atas tentukan diagnosa, data objek dan data subjek dari kasus di atas. Menurut kamu diagnosa yang paling cocok untuk kasus ini apa? Menurut saya diagnosa yang harus ketemu ambil apa? Kalau menurut sih kayaknya nyeri akut nih. Karena kamu sendiri akut. Karena di sini kan pasiennya nyeri, kita kan nyeri
Injeksi memang jadi akut masuk, berarti kita mesti lengkapi data-data yang belum ada. Oh, jadi diagnosanya tuh harus kalian tambah. Kalian harus buka di buku diagnosa nyeri akut. Jadi nyeri akutnya itu gejala dan tanda mayornya. Tanda mayornya subjektif tuh mengeluh nyeri. Ada subjektif. Nyeri ada. Yang objektifnya tuh yang pertama tuh tampak meringis. Ada. Yang kedua bersikap protektif. Misalnya tuh waspada dan posisi menghindar nyeri. Yang ketiga gelisah. Yang keempat frekuensi nadi meningkat. Yang kelima sulit tidur. Sedangkan tanda minornya subjektifnya itu tidak ada. Objektifnya tuh satu tekanan darah meningkat. Yang kedua pola nafas berubah. Katong masih kurang data-data, berarti katong harus kaji pasien ulang. Gimana kalau katong dua pilih kaji pasien? Siap. Jadi teman-teman yang tadi kantor kita itu ternyata semua ada. Yang pertama itu tanpa meringis, yang kedua itu bersikap protektif, misalnya apa? Waspada, posisi menghindari nyeri. Yang ketiga gelisah, yang keempat frekuensi nadi meningkat, yang kelima sulit tidur. Berarti kayak itu loh. Itu berarti masuk di Objek. Data objek. Oke. Akang punya data objek itu yang pertama tekanan darah meningkat, yang kedua pola nafas berubah. Oke. Dah. Jadi teman-teman, katong kan sudah paham Bu diagnosa dan melengkapi akan data-data ini. Jadi sekarang katong harus menentukan dia pun tujuan dan kriteria hasil. Jadi sekarang kita akan buka di buku luaran. Kamu buka di buku luaran. Itu. Nah, kan kita sudah akan pendiagnosa nyeri akut. Berarti kita lihat di tautan SDKI dan SLKI. Kalau sudah berarti kau lihat di luaran utama yaitu tingkat nyeri. Berarti kau buka kembali lagi, lihat di daftar luaran. 146. Berapa? 146. Oh, iya. Di sini kau akan lihat dia punya ekspektasi dan kriteria hasil. Berarti kau tulis setelah dilakukan intervensi 1x24 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Kotong lihat cocokan yang kotong punya data yang tadi kotong kaji ulang. Berarti kotong lihat keluhan nyeri, ekspektasinya menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Kotong lihat di bawah frekuensi nadi yaitu menurun, pola nafas menurun, dan tekanan darah menurun. Kotong kan sudah perlihatkan punya SLKI, berarti kotong cari di intervensi. Kotong lihat di tautan SDKI dan SIKI. Nyeri akut 484. Akan punya intervensi utama yaitu manajemen nyeri.
Oke, sekarang Koto akan melihat intervensi apa yang akan Koto lakukan untuk kesembuhan pasien. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terus, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, dan monitor efek samping penggunaan analgetik, dan memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain, dan fasilitas istirahat tidur. Terus pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Dan edukasi, jelaskan strategi meredakan nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, dan Koto akan mengkolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Untuk membuat implementasi, Koto harus membuat nomor diagnosa, hari, tanggal, jam, implementasi paraf. Jadi untuk membuat implementasi, Koto lihat dari intervensi yang Koto ambil dengan menggunakan kata kerja. Jadi Koto harus di buku. Identifikasi, menggunakan kata mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Mengidentifikasi lokasi. Setelah melakukan implementasi, Koto harus melakukan hasil dan paraf dari perawat yang melakukan tindakan. Jadi teman-teman, cara dalam menuliskan evaluasi itu seperti ini, yang dimana ada nomor diagnosa, jam, hari, dan tanggal. Evaluasi berupa swab serta paraf. Pada saat Koto menuliskan evaluasi, Koto mesti melihat dari implementasi yang telah Koto buat untuk pasien, apakah sudah memenuhi tujuan, dari luaran yang telah Koto buat pertama atau belum, dari subjektif dengan hasil yang diungkapkan dari pasien sebelumnya. Dan setelah diberikan tindakan, objektif adalah pemeriksaan yang telah kita perawat lakukan dari awal pemeriksaan dan setelah melakukan pemeriksaan. Asesmen apakah masalah sudah teratasi atau belum teratasi. Seperti planning yang akan Koto ambil bila pasien Koto melanjutkan tindakan atau diberhentikan. Jadi begitu saja cara dalam Koto membuat evaluasi perawatan. Dan jangan lupa untuk para setiap Koto bikin evaluasinya.